selamat datang di vlog Cakson. Sore ini saya lagi ada di WTC Surabaya, tepatnya di acaranya Insta360 S Pro. Ini kebetulan sore ini saya jadi pematerinya untuk Insta360 S Pro, dan saya nggak sendirian karena di sini juga ada ini nih. Siapa nih? Halo guys. Jadi kita nggak sendirian dulu aja. Ini Mas Niko kebetulan jadi bintang tamunya nih. Tapi kita nggak sepanggung karena saya habis materi langsung turun. Ini Mas Niko langsung tektokan Pak MC ya, jadian ya. Kita pikir awalnya skenario-nya tektokan, tapi makan waktu biar cepat selesai. Oke. Ini di depan ada ini dia kamera Insta360 S Pro nya, nanti saya akan review di video terpisah. Di sini ada Insta360 X3 juga udah pernah saya review di channel saya, silahkan kalian tonton aja. Di sini juga ada Insta360 Flow ini udah saya review kemarin. Dan apa ini dari Brownie, kurang tahu ini LED video suara dari GT. Oke, ini dia, kita ada boot teman, ada Saramonic juga. Hah? Ya apa? Mau disupport tak? Ngomen tapi gak support. Lucu ya? Acaranya ngisi Insta tapi rekamnya pakai GoPro. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong. Cakson masih jet lag ya. Baru nyampe pagi ini ya di Surabaya. Silakan Cakson. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Terima kasih buat yang udah nyempetin hadir ke sini. Hujan-hujan. Sorry. Lagi jet lag. Bisa. Oke, udah bisa. Oke, sore ini saya mau presentasi sebuah produk terbaru dari Insta360 Action Cam-nya, yaitu ada dua, Insta S Pro sama Insta S biasa yang Pro. Kalau biasanya saya bawain drone, kali ini ya karena juga nyambung dari vlogger sih, jadi saya harus juga nyampein nih si kamera Action Cam yang lagi viral ya, Insta360 S Pro dan S biasa. Dan ini ada co-editor Leica, jadi sebenarnya Leica ini dia finishing lensanya. Jadi bukan full lens, tapi finishing lensanya itu bakal ngasih perbedaan yang signifikan banget daripada yang S biasa itu dia belum pakai Leica. Oke, what is S Pro? Nah ini dia. Jadi si kamera Insta360 S Pro ini dia sudah pakai sensor sebesar 1/1.3 inci. Kalau kita bicara drone, karena seorang drone ya, itu seperti seri Mini 40 terbaru sama Mavic Air 2. Agak nyambung dikit ngomong drone, tapi biar kalian tahu, namun cuma tahu di sini, sensor 1/1.3 ini kecil, tapi powerful buat low light. Makanya kenapa saya nyinggung drone, karena drone itu kan memang bukan kamera darat, tapi dia dari atas, si Mini 40 itu dia bisa nangkep cahaya dengan terang. Nah, si Action Cam Insta360 S Pro ini low light-nya luar biasa banget. Saya 2 hari megang langsung jatuh cinta sih. Nah, ini untuk peruntukannya untuk siapa? Si S Pro ini lebih cocok ya untuk orang yang suka sport yang ekstrim, mungkin sepak bola, mungkin trail, sama ski, tapi situ nggak ada trail sama adventures dan kreators atau konten kreator yang pengen nggak mau ribet, karena si kamera ini sangat-sangat instan banget. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, dia punya bukan fitur sih. Apa sih keunggulannya dia? Super High Image Quality. Jadi si kamera ini sudah bisa merekam sampai 8K. Ini pertama kalinya Action Cam yang sanggup merekam 8K Insta360 S Pro. Dan ini nomor 2, Smart Easy to Use, jadi mudah untuk dioperasikan bagi yang pemula. Saya megang 1 hari ya, 2 hari. Ini saya udah menguasai si fitur-fiturnya ini, karena memang didesain gampang banget. Kemudian yang ketiga, Action Ready. Dia
Ya sama seperti action cam lainnya, bisa dipakai mounting segala macam mounting action. Nah ini dia sensornya 1/1/3 inci. Besar ini, jadi dia bisa menangkap low light dengan bagus. Kalau yang bagus lagi ya sensor 1 inch. Tentunya pakai mirrorless yang gede ya. Ini action cam yang bukan paling gede sih, ibaratnya udah gede sensornya ini. Jadi dari sensor 1/1/3 ini dia menangkap kondisi low light yang baik, dan untuk videonya dia lebih kaya akan warna vibrance sama detail-detail warnanya lebih dapat ya. Nah ini original with Leica. Jadi Insta360 khusus yang S Pro ini, yang S biasa enggak, dia finishingnya dari Leica untuk lensanya. Jadi gambarnya clarity-nya lebih tajam daripada yang S biasa yang Leica. Kemudian superior low light performance pure video. Ini saya sudah pakai dan saya nggak percaya bahwa hasil low light ini keren banget. Saya juga sering pakai beberapa action cam ya. Tapi pas yang ini AI ini dapat banget ya. Ini sudah dibantu sama AI ya. Ini dia dengan sensor 1/1/3 inci dia lebih dapat menangkap cahaya lebih baik, dibantu sama processing AI ya. Dan fitur ini ada di sini, bisa nanti teman-teman lihat fitur availability-nya. Kalau ada di S dan S Pro berarti ada statusnya ada di sini nih. Nah, kemudian fitur slow motion-nya, ini kamera ini S biasa sama S Pro dia sudah bisa 4K 120 frame per second. Ini cocok buat orang yang sering main trail, mungkin sepak bola atau apa gerakan yang cepat. Biasanya untuk wedding juga tuh biasanya membuat yang lambat. Ini juga cocok banget. Nah, ini resolusi 8K video. Ini only hanya ada di S Pro ya. Kalau yang S biasa dia cuma belum 8K. Nah ini dia. Bayangin 2,K bedinya segini, 4K segini dia 8K. Dan saran saya kalau kita pakai 8K itu jelas harus memory card-nya khusus minimal harus S3 Pro. Oh udah gitu. Oh tak pikir aku udah speaker. Nah jadi yang fitur 8K resolusi dia hanya ada di S Pro ya. Yang S biasa masih belum. Nah kemudian yang superior ini ada tag-nya ya. Jadi kalau dikasih tag ini berarti ini fitur istimewanya nggak dari action camera lain. 8 megapiksel foto ini bisa buat panoramik ya. Capture the extra detail, this picture perfect moment bisa. Jadi kayak HDR, fotonya ini dapat banget detailnya. 48 megapiksel. Ini tersedia di S dan S Pro. Jadi dua kamera ini ada fitur 48 megapiksel fotonya. Nah, ini Director Dynamic Range. Jadi dia sudah ada fitur HDR videonya, sama seperti action cam yang lainnya generasi terbaru. Si S Pro ini juga sudah ada fitur HDR-nya. Aktif HDR ya. Jadi bukan HDR tapi memang aktif HDR. Jadi fungsinya pertama HDR kan high dynamic range. Jadi kalau kita ada sebuah foto atau video yang dimana backlight atau komposisi cahayanya ada yang terang, ada yang gelap, ada yang mid, ini dia lebih jelas ya. Terus kemudian incredible color precision, warnanya akurat dalam artian ketika masuk dalam air pasti kan ada perbedaan warna nih. Seperti ini ada contoh Osmo X4 jadi agak kebiru-biruan, Hero 11 agak hijau gitu. Seperti ini. Nah ini si S Pro karena sudah di finishing lensa sama Leica, warnanya lebih natural. Ini hanya ada di fitur di kamera yang S Pro. Kalau yang di non Pro belum ada. Kemudian tajuk berikutnya Smart and Easy to Use. Jadi pintar dan gampang, mudah digunakan.
Nanti teman-teman kalau yang penasaran bisa langsung coba aja, ini di depan, ada di sini. Nah, ini fitur yang belum ada di action cam lainnya. Layarnya bisa flip, ini cocok banget buat para vlogger. Nah, nanti ada Mas Niko Daniar, teman bisa tanya gimana cara bikin YouTube, cara bertahan bikin konten-konten yang selalu jalan-jalan terus nih. Preview ada and control. Jadi si kamera si layar belakang ini dia punya dimensi 2,4 inci dan bisa ditekuk ke atas. Di sini ada kata-kata versatile, jadi multifungsi serbaguna. Si layar ini bisa kita jadikan sebagai bukan tripod sih, tapi kalau misalkan kita pengen bagi review apa itu layar bisa sebagai rujukan tanpa harus pakai mini tripod. Contohnya bisa buat ngevlog, bisa buat ketika kita bersepeda kameranya nggak ke depan tapi layarnya kita dongangin ke kita biar bisa mantau hasil videonya. Kemudian ketika motovlog sama skill motovlog itu juga kadang kita nggak bisa ngawasin kameranya karena kalau posisi helmnya itu agak ke bawah kita nggak bisa lihat. Kadang harus merubah angle-nya, berubah lagi nanti ketika gini. Nah, ini bisa kita lihat layar doang, oh udah pas nih angle-nya mantap. Bisa syuting buat yang biasa mungkin main sama hewan peliharaan atau RC car kecil. Nah, untuk bisa mengetahui status yang direkam bisa layar bisa ke atas. Jadi versatile ya, multifungsi banget. Kameranya layar belakangnya bisa dibuat untuk kondisi apapun. Kalau saya kemarin pas di Jakarta, saya lupa nggak bawa tripod. Layarnya saya pakai buat tripod ya, jadi biar kalau menghadap saya ketika saya vlog. Nah, ini yang sangat membantu banget isi magnetic mounting. Jadi mounting ini ada di sini, nanti kalian bisa coba. Itu cepet udah cepet banget. Jadi kalau yang masih generasi jadul ya, generasi jadul kan masih pakai baut. Wah, itu makan waktu sih. Kadang kita kalau motovlogger seperti saya pasang helm, terus lagi makan kuliner atau lagi istirahat masih cabut bautnya. Ini, nah ini nggak langsung udah cabut pasang dari magnetiknya. Jadi effortless banget ya. Oke, next. Nah, karena si kamera ini sudah ada AI ya, ini udah rasa seperti pakai HP, kita pakai gesture, ini udah langsung capture. Jadi unik banget. Action cam pakai gesture langsung capture. Kemudian ada voice control 2.0. Nah, ini contohnya kita bisa pakai TWS. Kita bisa pakai TWS buat voice command ya. Contoh kita kameranya saya taruh di depan yang mobil itu kan kita masa start stop masih harus keluar buka pintu kan. Jadi dari TWS kita langsung bisa start recording atau langsung ngomong ini take foto bisa langsung. Ini fitur ini tersedia di S biasa sama S Pro, jadi sama-sama punya. Nah, ini isi shooting features. Jadi, nah ini juga bisa zoom. Si kameranya bisa zoom, tapi digital. Meskipun digital, saya udah lihat hasilnya nggak pecah-pecah. Biasanya kan kalau ini kan fixed ya lensanya ya. Ketika di zoom pecah. Kalau action cam saya yang ini saya coba tapi 2 kali zoom. Kalau lebih dari itu pasti pecah. 2 kali zoom masih superior banget dan signifikan banget zoomnya. Kemudian ada fitur grab, sensor recording. Nah, ini sensor recording ini buat kita yang pas mungkin lagi traveling jauh, tidak ada backup laptop atau lagi di hutan. Ini kita ketika record pas nggak jadi deh, udah dapat 5 menit wah nggak jadi, rusak jelek kali. Kita bisa tekan terus agak lama, nanti dia akan otomatis ngapus. Nah, yang paling seneng ini nih, pause recording. Nah, jadi kalau kita males editing di ketika post processing ya, kalau vlogger biasa bukan yang sinematik record, guys, bla bla bla, terus ada instruksi, ada teman pause dulu, lanjut lagi, start lagi, terus sampai akhirnya sampai selesai proses syuting langsung kita save, udah jadi satu video. Jadi seperti HP kan bisa di pause recording. Nah, ini enaknya ini bagus banget buat saya pribadi yang malas editing. Oke, kemudian ada fitur time shift. Time shift ini seperti hyperlapse.
ada dynamic timelapse nih, jadi dia kayaknya gede banget. Nah, jadi kita bisa moving di editing nantinya. Contoh nih, pas lagi di sini, saya pengen seakan-akan timelapse-nya ini kayak dynamic bergerak. Tadi di editing tinggal karena frame-nya lebar, sensornya lebar. Jadi kayak seakan-akan hidup timelapse-nya, nggak statis, nggak diem. Ada fitur Starlapse, ini sepertinya sekarang udah jadi fitur umum Action Cam ya, dari Cosmo 4, Action 4 sama Google 12. Google 11 pun juga sudah ada Starlapse ini buat kita yang senang main astrofotografi. Astrofotografi itu fotografi untuk antariksa dan bintang-bintang, galaksi biasanya. Kemudian ada auto dash, bisa belum pernah coba kemarin karena belum sempat, besok nanti pas pegang lagi akan coba. Ini seperti kayak dashboard aja. Kemudian ada loop recording, ini bisa sebagai dashcam. Nah, ini dashcam. Dia bisa di 1080 Full HD, 2,7 sama 4K. Nah, loop ini apa? Ketika memori card sudah habis ya seperti dashcam atau CCTV biasa pada umumnya, dia akan ulang lagi tanpa ada momen yang terlewatkan. Overheat enggak? Ya pasti akan ada konsekuensi. Kalau kita rekamnya pakai 4K, ya pasti overheat. Kalau kita rekamnya Full HD 1080 24 fps, saya rasa di 3 jam nggak bakal overheat kalau kita pas seperti ini berani. Ada pre-recording sama seperti kayak kita timer sebelum kita mau jepret biar nggak gugur gambarnya. Ini bisa di-setting berapa detik, terserah. Kemudian ada time capture, ini sepertinya sekarang udah jadi fitur pokoknya Action Cam yang generasi terbaru. GoPro 12, GoPro 11 sama yang GoPro 10 sudah ada fiturnya juga. Jadi harus ada sih. Nah, semua fitur ini ada di S dan S Pro, jadi semuanya sama-sama ada. Free frame video. Oke, ini zaman sekarang kan udah ada zamannya Reels ya, sama YouTube. Kita bisa shoot di 4,3 rasionya. Nah, biasanya ini teman-teman FPV nih, teman-teman dari drone FPV yang sering shoot di 4:3 rasionya, kemudian agar ketika diolah di Reels TV atau diolah di Gyroflow, dia bisa framingnya terserah. Nah, untuk yang nggak pakai FPV, yang nggak pakai software tadi itu, agar bisa lebih luasa konversi dari 4/3 jadi 1:1 kotak, jadi 9/16 vertikal buat TikTok atau Reels, sama 16/9 buat YouTube reguler. Jadi dari kita shoot satu rekaman ini aja kita bisa konversi dari berbagai macam aspek rasio tanpa mengurangi kualitas. Any shoot, any perspektif. Oke, lanjut. Nah, ini gokil nih. Si Insta S sama S Pro, dia sudah ada untuk AI selfie stick. Jadi nggak bakal kelihatan. Tapi untuk pakai fitur ini kita harus connect ke aplikasinya. Insta60 app ya. Kalau Action Cam lainnya, belum bisa. Itu harus di-upload ke cloud dulu. Cloud processing, baru download, baru hilang nih sticknya. Jadi kayak melayang, kayak pakai drone. Nah, si Insta360 ini kalau kita udah pakai Insta360 apps, udah tinggal nanti diprosesin aja. Jadi ya, hilang sticknya, posisinya hilang. Mau pakai apapun bisa posisinya, mau merek apapun bisa. Yang penting hitam ya, karena dia mengkoreksi warna hitam. Kalau sticknya warna hijau, saya pernah coba, kayak agak sedikit, mungkin hijau, mungkin biru, mungkin apa, agak sedikit ada jahitannya itu kayak nggak rapi banget, karena dia mengkoreksi warna hitam. Nah, kemudian ini yang viral, AI warp ya, jadi kayak kita lagi aksi apa, terus kemudian tiba-tiba kayak seperti ada timelapse yang berubah jadi kayak cyberpunk atau jadi jadul atau jadi modern banget. Tapi ini terbatas ya teman, jadi cuma beberapa jatah doang, habis itu berbayar. Itu yang lagi viral. Kemudian yang terakhir ini ada fitur motion ND. Sama ini 3 fitur ini kita harus pakai aplikasi Insta360 app. Motion ND ini kayak seakan-akan kita pakai filter ND ya, filter density. Tapi saya kurang paham ND berapa yang dipakai sih. Ini cuma efek-efek aja. Jadi pakai efek seakan-akan ini motion blur-nya di bawah. Ini pakai aplikasi Insta360 app. Semuanya S biasa, reguler sama S Pro sama-sama bisa. Oke. Nah, ini ada semacam beberapa fiturnya. Jadi kalau kita mengaktifkan ini, baterainya memang agak sedikit boros, tapi dia langsung udah kayak HDR banget. Dan ketika
kita membelakangi siluet matahari, wajah kita tuh masih kelihatan karena udah dipermak sama AI-nya. Cuman konsekuensinya baterainya agak sedikit boros ya. Dan kita juga bisa tag ya, tagging. Jadi dari AI tersebut kita contoh nih, kita syuting shoot beberapa record terlatih ya, 10 klip contoh atau 100 klip contoh. Nah, si AI ini dia akan menganalisa footage mana yang bagus untuk kita buat instant editing. Jadi kita nggak perlu lagi editing bersama nih footage yang gagal, footage yang bagus. AI ini sudah mendeteksi. Jadi kalau kita ambil video ini ada banyak sekali fungsinya. Buat otomatis tagging mana yang paling bagus performa dari klipnya, sama juga mengkoreksi warna ketika mungkin backlight wajah kita jadi hitam gosong tapi enggak jadi hitam ya. Ini beberapa fitur tambahan kalau kita mengkoneksikan ke aplikasi Insta360 nya akan ada banyak sekali fitur yang unlock. Nah, ini no waiting, nggak perlu lagi menunggu. Maksudnya, ketika sudah kamera terkonek sama Insta360, kita bisa langsung keluar dan dia akan otomatis mendownload di balik layar dari backgroundnya. Jadi kita bisa langsung otomatis upload ke Instagram atau kita mau apa nanti tergantung settingan ya. Action ready, siap untuk beraksi. Nah, jadi si Insta360 ini dia punya hak paten untuk stabilizernya namanya flow state stabilization. Kalau GoPro dia punya Intuos, kalau di Osmo X4 dia punya Rocksteady, kalau Insta ini dia punya andalanya flow state stabilization. Jadi untuk dia akan mengkoreksi getaran dan akan mengropping sehingga footage videonya akan lebih stabil ya. Dan si Insta360 Expo ini juga punya fitur horizontal itu apa? Jadi ketika kita putar kameranya leveling ini, footage-nya kita mau putar-putar ya, nanti bisa dicoba sendiri. Ini dua-duanya fitur ini sudah ada di Expo yang reguler sama yang Pro. Oke, next, waterproof sampai 10 meter buat yang nggak pakai cangkangnya ya, yang nggak pakai housingnya 10 meter. Kalau kita pakai cangkangnya, pakai housingnya atau hose-nya itu bisa sampai 60 meter. Ini tahan banting banget. Jadi kamera ini bisa beroperasi di suhu minus 20 derajat Celcius ya. Itu condition, jadi sangat tahan banting. Saya belum pernah tes, di kulkasnya nggak ada yang sampai 20 derajat. Tapi di klaimnya bisa. Long lasting baterai fast charging. Nah, jadi khusus si ini Insta yang S Pro, yang seri Pro, itu dia fast charging. Kalau yang S reguler dia belum fast charging. Dia diklaim ketahanan baterainya ketika kita merekam pakai resolusi 4K 30 fps dengan mode HDR, dia bisa sampai 100 menit atau 1 jam lebih klaimnya. Dan ketika untuk ngecasnya ya, dia butuh 22 menit untuk 80%. Ini fast charging banget. Atau untuk full charging 100% dia butuh sekitar 46 menit. Jika dibandingkan sama Osmo X4, dia butuh 41 menit dan 20 lebih lama lagi untuk full baterainya. Only S Pro support ya. Jadi hanya S Pro yang support rekaman lebih lama durasinya sama si fast chargingnya. Kalau yang S regular belum bisa. Nah, ini ada tambahan aksesoris GPS remote. Jadi fungsinya buat apa? Kamera ini belum ada modul GPS yang dalamnya. Jadi kita harus terpisah modul remote tambahan GPS ya. Fungsi ini juga bisa sebagai fungsi tambahan. Mungkin buat layar tambahan dan tentunya GPS ya. Ini fungsinya buat apa GPS nanti kita jelasin di berikutnya. Dan si remote GPS ini dia punya ketahanan sampai 6 jam. Jarak dari kamera ke remote-nya bisa sampai 8 meter ya, karena masih pakai Bluetooth Wi-Fi ini. Dan dia kompatibel sama S Pro, S biasa, dan Insta X3. X3 yang ini 360. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih agak sedikit terdistraksi ya.
Karena banyak sekali yang menanyakan Insta ini apakah bisa 360? Insta 360 nama brandnya. Jadi klasifikasinya kalau yang 360 itu ada seri X, ada Insta One RS. Jadi bukan berarti kameranya bisa 360, bukan. Masih belum. Cuma mereknya doang yang agak menjebak, Insta 360. Tapi sebenarnya dia punya spesifikasi sendiri. Kamera biasa sama kamera 360. Kalau yang 360 seperti ini, intinya ada dua lensa depan belakang, cembung banget. Oke, next. Nah, ini dia fungsi dari GPS-nya. Jadi fungsi remote GPS tersebut untuk menghasilkan data .gpx. Fungsinya buat apa? Buat geotagging. Lebih profesional lagi, dia bisa memunculkan kilometer, memunculkan peta, jejak rekam perjalanan kita ya, track kita, sama bisa memunculkan G-force, tekanan apa hentakan G-force ya. Ada suhunya juga, kemudian ada live mappingnya dan macam-macam. Dan ini bisa dihubungkan sama Garmin ya, sama Apple Watch. Jadi dia kompatibel. Untuk memprosesingnya ya kita butuh harus processing dulu di komputer atau laptop. Jadi nggak bisa langsung dari kameranya langsung dapat, enggak. Kita harus processing dulu. Ini sorry back kita. Nah ini aksesorisnya. Kalau yang langsung dapat ini standar mountnya langsung dapat ya. Jadi langsung include sama mounting magnetiknya. Kalau ini invisible stick-nya belum dapat, dijual terpisah. Ini pun juga dijual terpisah mounting ininya. Nah, kita bisa jadikan sebagai tongsis. Ini juga dijual terpisah. Kalau yang ini langsung dapat ya, ini dijual terpisah. Quick release mount-nya. Kemudian kita bisa juga pakai ini, apa namanya? Kayak yang tongsis yang bertekuk-tekuk gitu. Multi mount namanya ini. Jadi dia biar enggak kameranya agak kelihatan aja sebenarnya, sama angle-nya lebih bervariatif. Nah ini dia buat para vlogger, buat para motovlogger yang butuh pakai mic eksternal, ini belum bisa langsung. Jadi kita harus beli ini. Mic adapternya Insta360 yang S Pro. Ini apakah kompatibel sama seri Insta lainnya? Mungkin kayak X3 atau X2 enggak. Ini khusus buat S Pro atau S ya. Jadi nggak bisa buat kamera Insta yang ini, nggak bisa. Jadi khusus untuk si seri S ini. Terus ada pole shoe, jadi bisa buat kita pasang mic tambahannya atau pasang lampu atau ya anything sembarang. Bisa kita pasang buat apa? Bisa buat lampu juga ini. Ini ada pole shoe di bawah juga, jadi semacam kayak biar kamera ini jadi alat kompor yang benar-benar komplit. Ini dia mic adapternya seperti ini. Jadi kita bisa nancapin mic sekaligus ngecas ya. Katakan kita mau nge-vlog lama banget, atau kita mau syuting kameranya buat sebagai kamera still di tengah panggung dan pengen dapat audio yang bagus, kita bisa ini colokan power sambil colokin si starternya. Ini sama masih aksesoris tambahan, ada vertical horizontal mount. Jadi kalau kita mau shoot di helm atau di tongsis pengen jadi vertikal, kita harus pakai ini, beli yang motif L ini, dua terpisah. Dia sudah magnetik, jadi quick release. Ini ada flexible adhesive mount, kayaknya dapat deh. Nanti pertanyaannya masalah aksesoris bisa kita tanyakan ke produk ownernya Insta360 ya. Dan ini yang terakhir ada quick reader. Ini sebenarnya seperti OTG. Nah OTG ini dipasangkan, dikonekkan ke sini. Jadi langsung dari kamera kita nggak perlu buka pasang memori card, nggak perlu nyolokin kabel, langsung ini ke HP. Kalau yang Lightning iPhone bisa pakai ini, kalau yang USB Type-C Android atau iPhone yang baru bisa pakai ini, langsung dan cepat banget transfer filenya. Next. Ini screen protector juga ada, dijual terpisah, ada baterai hub-nya, pas charging hub-nya juga ada, dijual terpisah, sama carry case-nya juga ada. Ini cangkangnya ya, pusingnya buat film 60 meter nih. Ini kompatibel juga buat yang S biasa. Kemudian ada float guard ya, jadi ini fungsinya double fungsi buat mengambang, mengapung, sama ketika atau mungkin jatuh dia agak sedikit redam, nggak sampai hancur kameranya. Ada editor set, ini ada beberapa. Kemudian ada buat chest strapnya ya, chest armnya ini, buat kita pasang di biar dapat POV
kita sebagai orang yang lagi beraksi. Kemudian ada handlebar mount buat sepeda, setir sepeda. Dan air ini buat motovlogger. Nah, motovlogger ini ada motifnya seperti ini. Kalau saya biasanya langsung pakai lem aja. Karena kalau pakai ini biasanya saya angin masih ada yang kebuka masuk. Kalau pakai yang jin seperti ini yang begini, saya kurang suka karena kalau udah kemasukan angin mata itu udah ngantuk, jadi nggak bisa perjalanan jauh. Saya lebih suka pakai yang lem. Oke, next. Nah ini dia, mungkin agak panjang ya. Jadi ini detail dari Insta360 S Pro speknya, mulai dari sensor size-nya, besaran sensornya 1/1.3 inci, maksimal lebar view-nya 150 derajat, bukaan aperture-nya 2,6. Ini untuk action-nya bisa termasuk lebar banget bukaannya, jadi terang ya. Jarak fokusnya 0,4 meter, jadi kalau kita dari sini, nah sini udah fokus nih. Jadi belakangnya belakang bokeh kalau ada objek yang lebih dekat di depannya. Kemudian ini ada banyak banget video resolusinya sampai 8K ya. 8K ini dia 24 fps. Bisa di 24 fps, jadi belum bisa sampai 60 fps. Untuk 4K-nya dia bisa di 60 fps, 50, 48 sampai 25 dan kalau slow motion sampai 120 fps. Dan banyak banget fitur-fiturnya seperti charging time-nya butuh 40-46 menit untuk full ya. Dan dia bisa diklaim tahan 100 menit. Kemudian beratnya, nah ini beratnya nih mungkin buat teman-teman yang sering main drone FPV, beratnya bisa nggak nih buat main drone FPV? Ini beratnya 179,8 gram, lebih berat ini daripada GoPro 2012. Baterainya besarnya 1650 mAh. Kemudian color profile-nya nih buat yang sering main color grading, ada warna standar, vivid, flat. Nah flat biasanya untuk buat kita yang untuk color grading ulang nih. Dan 10 warna lainnya. Untuk voice controlnya ada 5 bahasa, Chinese, English, Jawa nggak ada ya dulu nggak ya? Oke, next. Nah ini perbandingannya sama S Pro sama S. Jadi yang S Pro sensornya udah gede 1/3, ini S1/2 ini. Jadi jangan pakai persamaan di belakangnya ya. Kalau hitungan matematika semakin kecil makin gede di belakangnya pada koma ini. Maksimal resolusi 8K, 24 fps. Nah ini saya lupa tadi. Yang S biasa dia maksimal resolusinya 6K. Jadi udah di atasnya 4K. Sama 48 megapiksel untuk super fotonya, HDR-nya ini masih standalone ya. Kemudian jarak fokusnya lebih dekat yang S Pro. Charging, nah ini charging time-nya si S reguler masih belum support fast charging. Jadi dia untuk charge full-nya sekitar 70 menit ya. Yang beratnya lebih berat yang S Pro 179,8 gram, yang S biasa 176,8 gram. Sisi 1-2 gram aja sebenarnya. Untuk layar belakang masih sama, 2,4 inch, dan sudah touchscreen juga, cuma bedanya layar depannya nih. Ini lebih gede 0,9 inci yang S Pro, yang si S biasa 0,7. Dan dua-duanya belum layar itu yang layar depannya. Oke, untukannya target pasarnya motocycling, yang motovlogger, traveler, kemudian ada sepeda gunung, kemudian ada yang suka jalan, ini ada sebutan ada Manisal nih, yang doyan diving nih, water sport yang senang main ini ada sekitar di sini ada sanggup di sini, ya sering naik gunung, vlogger, travel dan fotografi juga. Ini perbandingan sama beberapa pesaingnya yang sama-sama punya sensor 1/1.3 yang mendekati Osmo 4 ya, Osmo 4. Kemudian nah ini untuk fitur stabilization-nya si S Pro dia punya fitur andalan namanya Flow Step. Kalau si Osmo dia punya Roll Steady, si GoPro punya Hyper Smooth dan lain-lain ya. Oke. Sama juga perbandingan, masih perbandingan antara si action cam-nya ini. Untuk si S Pro ini dia nggak perlu untuk kita pakai fitur yang visible stick, kita nggak perlu upload ke cloud, langsung kita download aja videonya, transfer ke HP maksudnya, kemudian di processing di Insta360 App,
kita langsung hilang tuh sticknya. Kalau itu masih belum bisa. Oke, mungkin cukup sampai sini sementara dari Insta360 S Pro sama S regular. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ke sesi berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak tentang produk Insta360 S dan juga S Pro? Coba. Banyak banget. Dari yang dijelaskan oleh Cak Sam, kita dari depan dulu ya Pak ya. Boleh, oke. Silakan Bapak, namanya siapa, kemudian pertanyaannya apa? Saya dari Abdi. Saya tadi nggak disebutkan pelindung lensa. Apakah memang tidak ada yang kualitasnya bagus? Langsung jawab atau untuk pelindung lensa ofisial sementara hanya di pelindung layar belakang aja Pak. Untuk yang ofisial nanti bakal banyak-banyak tuh yang OEM. Nah, karena GoPro Action Cosmo X1 sama Insta ini dia nggak perlu lagi pakai pelindung lensa di depan sih, karena udah pelindung sebenarnya. Mungkin kalau kita bisa lihat detail, ini bisa dicopot sebenarnya. Jadi kalau dikatakan pecah, bukan lensanya yang pecah, tapi memang pelindungnya, ini pelindungnya sama. Nah, semua action cam yang agak terbaru zaman sekarang ini dia bisa dibuka gitu, karena kan jatuh, kecuali jatuh layarnya pecah ya harus diganti layarnya. Nah, kalau cuma pecah ininya bisa digantinya doang, lensanya aman. Kenapa Pak? Bapak pakai yang RS, tapi belum ada kata Bapak. RS belum ada. Jadi RS itu kan yang modular ya, yang bisa jadi 360 sama. Nah, untuk yang khusus nih, yang khusus yang 360, mungkin yang RS yang modular memang belum ada pelindung layar lensanya. Tapi ada jual untuk yang OEM, jadi kayak semacam ada cembung tambah itu Pak. Official belum ada kayaknya. Terjawab ya Pak ya? Belum. Udah ada. Oh yang S Pro belum keluar, ada yang katanya. Nanti buat aksesorisnya, nanti dalam tanya ke product manager instan di sini ada. Lanjut. Oke, Cak Sam sebentar saya gagal fokus. Itu foto zaman kapan ya Cak Sam ya? Foto zaman kapan sih Cak Sam? Kelihatan berbeda sekali loh sama hari ini. Ada yang mau bertanya lagi Bapak? Silakan. Namanya siapa? Kemudian pertanyaannya apa Pak? Pak Joko. Ya saya mau tanyakan Pak. Ya, coba. Untuk kapasitas memori itu maksimal berapa giga dan memakai mikro apa ini? Untuk memorinya dia bisa support sampai 512 GB, cuman saya sarankan yang terlalu besar. Kenapa? Khawatir ada satu file korup atau ada memori cardnya korup, itu hilang semua Pak. Jadi saya itu sama ini rekan saya Mas Niko dan Niar sama-sama vlogger juga, kita lebih senang pakai 64 GB atau 128 GB Pak. Tapi ada beberapa piece gitu kan, daripada satu piece 512 GB ketika ada satu yang korup bisa korup hilang semua Pak. Jadi saya sarankan mungkin 64 GB atau 128 GB kita nyetok 2 atau 3 keping ya, biar satu memori tak rusak, duanya enggak. Nah, untuk yang rekomendasi, kalau kita selama masih pakai cuma Full HD, ya memori tak biasa masih oke Pak. Tapi kalau kita udah 4K, 2,7K atau 8K ke atas, saran saya pakai yang Extreme Pro Pak. Mungkin bisa pakai SanDisk, Extreme Pro, 128 GB. Saya kemarin nggak ada masalah, enak lancar. Buat review sama rekamnya aman. Oke, terjawab ya Pak. Ada lagi pertanyaan dari sebelah sini Cak Sam? Silakan. Semua ini. Nah, aku tertarik ya all era sticknya itu. Oh, invisible stick. Oke. Nah, itu kalau misalnya dipakai underwater tetap bisa dipakai atau nggak bisa kalau underwaternya? Klaimnya masih bisa. Klaimnya masih bisa asal cahayanya benar-benar rata ya. Contoh nih, mungkin agak terlalu biru-biruan atau terlalu kamera-kamera jingga. Nah, mungkin nanti jahitan penghapusan invisible sticknya mungkin agak kurang rata. Tapi klaimnya mereka bisa. Dengan catatan warna color di dalam airnya nggak terlalu menipu banget untuk mengkoreksi warna hitam itu. Itu otomatis ya? Pakai proses dulu, pakai aplikasinya. Nah, jadi langsung kita transfer ke HP, olah, dan langsung diupload. Penasaran karena ada incredible color precision tadi tuh untuk underwater kayaknya Natural ya? mau dicoba ya. Nah, ini sungguhnya ada itu di Surabaya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya?
semua yang Cak Son jelaskan tadi keunggulan, menurut Cak Son pribadi adakah kekurangan dari Insta 360 ini? Terus bagaimana cara live headnya ngakalinya ini? Terima kasih. Nah, karena kebetulan baru 2 tinggal saya pakai. Kelemahannya overheat aman. 8 kan 8 kilo. Overheatnya aman. Tapi yang saya agak kurang suka, dia tombolnya keras banget. Tapi ada 2 sisi, ada plus minusnya. Yang pertama mungkin minusnya bagi saya pribadi agak sedikit digunakan banget. Jadi kalau saya lebih begini, saya rasa wah saya kurang neken atau terlalu neken, tapi jatuh. Nah, tapi sisi bagusnya bakal awet karetnya. Berarti housing atau sealernya karetnya ini dia bagus banget kualitasnya. Jadi kayak 2 sisi, ada sih satu minusnya bagi saya kalau keras banget kan recordnya kalau satu tangan ya. Kalau kita posisi begini enak-enakan aja. Tapi ketika saya lebih begini kayak keras banget, takut jatuh aja rasanya gitu. Tapi itu menandakan sealernya bagus ya. Kita buat film-film rasanya agak pede, nggak bakal tembus air seharusnya. Oke, lanjut mungkin. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh setelah acara ya Kak Son ya? Boleh ya, dan nanti juga kita akan cobain. Boleh ya, setelah nanti talk show bareng Mas Diko dan Niar, kita akan cobain juga produk Insta 360 yang S atau S Pro? Itu aja kali ya. S Pro, oke siap. Terima kasih Kak Son, silakan. Terima kasih, silakan boleh kembali ke tempatnya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kak Son. Saya sampai panik lihat foto itu tadi, saya kira siapa? Ternyata emang bener Kak Son. Oke, setelah ini saya bakalan talk show, tapi saya mau ajak Anda untuk saya punya. Oke guys, ini barusan selesai sesi saya, agak lama sih sekitar 1 jaman. Nah sekarang ini sesinya Mas Niko Daniar. Karena itu saya belum beli Niko Channel jalan-jalan. taruh di sini. Jadi nanti pas editing suara sama GoPro tak jadikan satu. Ya memang effortnya agak tinggi sih. Karena belum ada duit waktu ini ya. Oke, pesertanya udah mulai banyak yang berdatangan, padahal hari ini posisinya hujan di luar teman-teman ya. Kita juga ada beberapa alat-alat nih, kamera-kamera bisa dicoba pas yang udah yang demo live-nya bisa dicoba nanti teman-teman. Oke guys, ini eventnya baru selesai, sekarang jam 7:30. Cabut Om Daru. Ya. Oke. Terima kasih. Oh iya, terima kasih udah datang. Ya mau gak dilihat deh. Disensor ya. Ini suhu ini. Sih. Oh bukan cupu saya. Thank you. Kukira cupu ternyata suhu. Oke, makasih ya. Makasih. Oke guys, ini kita sudah mau pamitan. Oh, ada face Mas Diko. GoPro, layarnya ketekan tapi. Untuk vlogger nih. Tidak terlalu potensial masnya. Oh ya, sini. Halo cuy. Jangan lupa subscribe saya. Akang Aziz. Oh, tak foto ya? Bentar. Tadi mana? Oh ya, oke. Oke. Yo. Nih, jadi fotografer. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Matur suwun. Sama. Ini ada motovlogger juga nih. Helmnya keren nih. Channelnya apa nih Mas? Apa? Channelnya apa nih? Alif_motovlog 97. Alif_motovlog. Iya. Saya Akang Aziz cuy. Dari mana nih? Dari Surabaya, dari tim Bacot Jawa Timur. Surabaya juga? Surabaya juga. Oh, oke, mantap. Rumahnya Mojokerto. Oh, rumahnya Mojokerto. Iya. Nih, lagi foto-foto nih. Malang juga ya. Mulai Malang ya. Balik Tuban loh. Malang lah. Oh, Malang. Tuh. Lagi Malang. Saya Tuban, Malang. Bela pelek dari Tuban. Berapa kali ke sini? Apa nih? Ini gitu. Iya gitu. Padahal Tapi Tuban pas satu. balik ke Malang. Tapi motoran, mulainya bunyi. Touring. Sampai jalan lagi touring. Jadi biasanya nih Mas Saib itu dari Tuban, tapi sekarang lagi ke Malang ya pulang ya? Ke Malang. Oke. Lumayan lah, nggak terlalu jauh. Tapi motoran. Nanti agak lama hujan. Agak udah ke Malang, ke Tuban. Langsung PP. Luar biasa ini. Ini langsung balik. Langsung balik lah. Besok Surabaya lagi guys.
diajak makan langsung mau balik. Soalnya dari Banyuwangi ya kan tadi ya. Dari Banyuwangi. Aku dari Jakarta. Wis capek wis teman. Langsung cabut ke Malang, pulang ke Malang. Besok jam 12 ke Surabaya lagi. Dari Banyuwangi. Oke, matur nuwun. Ya. Waalaikumsalam. Bareng sekalian nebeng. Ngekor. Pulang ke Malang kan? Iya. Oke, langsung balik Malang. Makasih Hati-hati. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Hati-hati ya. Oke guys, teman-teman lagi ini ya, berikan singkat. Udah malam, setengah 8 malam. Kita mau pamitan dulu teman-teman, udah capek banget. Pagi dari Jakarta, ini goyang ubur-ubur. Besok saya mau ngelas-ngelas. Wah. Yang apa yang Oke, ini saya langsung balik ke Bangkalan malam, mungkin nyampe Bangkalan di jam 9. Terima kasih buat yang udah ngikutin acara ini dan terima kasih buat yang nonton vlog ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.